PGRI abadi, tetap mempersatukan diri dengan nama dan sentosa lahir negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Jumpa lagi dengan pembelajaran kimia bersama saya, Ibu Ari Nur Cahyani. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, pastikan kalian sedang berada di tempat yang nyaman dan siapkan alat tulis kalian untuk nanti mencatat hal-hal penting yang diperlukan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari kita simak video berikut ini. 3 orang di Cilincing, Jakarta Utara tersengat aliran listrik pasca hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Jakarta pada Selasa pagi tadi. Salah satu korban akhirnya meninggal. Bantuan pernafasan ke korban dilakukan dan ini adalah detik-detik pemberian pertolongan pertama kepada seorang siswa sekolah madrasah At-Taufik di Cilincing, Jakarta Utara. Ia mengalami kejang setelah tersengat listrik. Kami sengaja menyamarkan sebagian gambar untuk mengurangi ketidaknyamanan Anda. Tidak hanya siswa itu, salah seorang teman korban dan gurunya yang sempat berusaha menolong juga tersetrum dan pingsan di lokasi. Ketika korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban yang pertama tersetrum listrik tidak tertolong. Sementara kedua korban lainnya sudah sadar, korban mengaku tidak ingat apa yang menyebabkan ia tidak sadarkan diri. Namun mengingat korban pertama pingsan setelah menyentuh sebuah tiang lampu, kuat dugaan para korban tersetrum. Karena tiang lampu itu dalam kondisi basah pasca hujan yang mengguyur sejak tadi malam. Ya, saya kira dia kena setrum sih, kejang. Dia pegangan besi, pegangan pagar, akhirnya saya tolong. Saya juga setrum, selanjutnya saya nggak tahu. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, menurut kalian, apa yang menyebabkan orang dapat tersengat listrik saat banjir? Saat terjadi banjir di suatu daerah, biasanya PLN akan mematikan saluran listrik pada daerah yang terkena banjir tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan warga dari sengatan listrik. Ternyata, air hujan yang tergenang saat banjir itu dapat menghantarkan listrik sehingga mengakibatkan sengatan listrik. Jika sengatan listrik tersebut mengenai manusia, maka akan terjadi korban jiwa. Nah, bagaimana air hujan yang tergenang itu dapat menghantarkan listrik? Itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini adalah menganalisis konsep pembuatan larutan dan sifat-sifatnya. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi daya hantar listrik suatu larutan dengan cermat. Kemudian yang kedua, membedakan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dengan tepat. Dan yang ketiga adalah menjelaskan manfaat larutan elektrolit dalam kehidupan dengan tepat. Baiklah, sekarang kita akan mencoba menguji daya hantar listrik pada beberapa larutan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini disediakan 4 larutan. Yang pertama yaitu ada larutan sabun, kemudian ini ada air jeruk, ini ada larutan garam, dan ada larutan gula. Untuk menguji daya hantar listrik pada larutan ini, kita menggunakan alat uji elektrolit yang kalian bisa buat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan sederhana, yaitu ada baterai, kemudian ada kabel, dan digunakan elektroda. Di sini saya menggunakan kawat tembaga, tapi kawat tembaga ini bisa diganti dengan paku besi misalnya. Jika nanti lampu indikator ini menyala, maka menunjukkan bahwa larutan tersebut dapat menghantarkan listrik. Tapi kalau tidak, berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik. Baik, mari kita coba satu persatu. Dimulai dari larutan sabun. Kita coba celupkan elektrodanya pada larutan sabun.
Nah, ternyata lampu indikator menyala. Artinya, larutan sabun itu dapat menghantarkan listrik. Kita akan menguji larutan yang kedua, yaitu air jeruk. Sebelumnya kita cuci dulu elektrodanya. Oke. Kemudian kita celupkan ke air jeruk. Nah, ternyata lampunya juga menyala. Artinya, air jeruk ini juga dapat menghantarkan listrik. Kita cuci lagi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk larutan yang ketiga, yaitu larutan garam. Kita masukkan. Ternyata lampunya juga menyala. Maka larutan garam ini juga dapat menghantarkan listrik. Dan yang terakhir adalah larutan gula. Kita cek. Nah, ternyata tidak menyala. Artinya pada larutan gula ini tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, untuk lebih memahami mengapa air garam atau larutan garam, air jeruk, dan larutan sabun ini dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan gula tidak, kita akan pelajari pada pembahasan selanjutnya. Baiklah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang daya hantar listrik pada suatu larutan. Nah, berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan tadi, ternyata air jeruk, larutan garam, dan larutan sabun itu setelah diuji dengan menggunakan alat uji elektrolit, ketiga larutan tersebut dapat menghantarkan listrik. Hal itu ditunjukkan dengan lampu indikator pada alat yang menyala. Nah, karena dapat menghantarkan listrik, maka ketiga larutan tersebut disebut sebagai larutan elektrolit. Apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit? Larutan elektrolit itu didefinisikan sebagai larutan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah tadi air jeruk itu merupakan contoh dari larutan asam. Kemudian air sabun itu merupakan contoh dari larutan basa serta larutan garam. Nah, larutan elektrolit sendiri itu dibedakan menjadi dua macam. Ada larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah. Apa perbedaan dari kedua larutan elektrolit tersebut? Pada larutan elektrolit kuat, dia disebut sebagai larutan elektrolit kuat jika saat diuji dengan menggunakan alat uji elektrolit, maka lampu pada indikator alat itu akan menyala terang, dan jika dilihat pada sekitar elektrodanya itu terdapat gelembung gas. Nah, larutan asam kuat seperti asam sulfat, asam nitrat, dan asam klorida itu merupakan contoh dari larutan elektrolit kuat. Kemudian larutan basa kuat seperti NaOH, KOH juga merupakan contoh dari larutan elektrolit kuat, serta garam yang terbentuk dari asam kuat atau basa kuat merupakan contoh dari larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan elektrolit lemah itu jika diuji dengan menggunakan alat uji elektrolit, maka lampu akan menyala redup dan ada gelembung gas di sekitar elektroda. Nah, apa saja yang termasuk larutan elektrolit lemah? Di antaranya yaitu larutan asam lemah seperti larutan asam cuka dan larutan basa lemah seperti larutan amonia. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan di awal tadi, saat kita menguji larutan gula, ternyata larutan gula itu tidak menghantarkan listrik. Hal itu ditunjukkan dengan lampu indikator pada alat tidak menyala. Maka larutan gula itu disebut sebagai larutan non-elektrolit. Apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit? Nah, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Saat diuji dengan alat uji elektrolit, maka lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas pada elektrodanya karena larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik?
Nah, seperti pada video apersepsi di awal tadi, bahwa kenapa air hujan yang tergenang itu dapat menimbulkan sengatan listrik, itu karena air hujan merupakan larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik yang dari sumber-sumber listrik di sekitarnya. Menurut Svante Arrhenius, larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Artinya, asam, basa, atau garam yang terlarut dalam air akan terionisasi dalam larutannya sehingga ion-ion tersebut bergerak bebas yang akhirnya dapat menghantarkan listrik. Mengapa larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Zat terlarut dalam larutan elektrolit tidak terionisasi sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Zat terlarut dalam larutan non-elektrolit itu tetap dalam bentuk molekulnya. Misal pada larutan gula itu tidak mengalami ionisasi tetapi tetap dalam bentuk molekul gula sehingga tidak ada ion-ion yang bergerak bebas, maka larutan gula itu tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, berikut ini gambar yang menunjukkan ionisasi yang terjadi pada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pada larutan elektrolit kuat, ion-ionnya akan terionisasi sempurna seperti ini. Dia terpisah ion-ionnya. Misalnya di sini ada NaCl yang terionisasi menjadi Na positif dan Cl-. Kemudian ion-ion tersebut bergerak bebas, maka ion-ion tersebutlah yang menghantarkan listrik. Sedangkan pada elektrolit lemah itu ion-ionnya terionisasi sebagian. Misalnya pada asam lemah atau CH3COOH, di sini ada ion CH3COO- dan H positif. Dia terionisasi tapi hanya sebagian, maka tetap dapat menghantarkan listrik, tapi nyalanya lebih redup daripada larutan elektrolit kuat. Sedangkan pada larutan non-elektrolit dia tidak terionisasi, artinya saat terlarut pun zat terlarutnya tetap dalam bentuk molekulnya seperti ini sehingga tidak dapat menghantarkan listrik yang menjadikan lampu pada indikator alat uji elektrolit itu tidak menyala. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam larutan berdasarkan daya hantar listriknya, maka apa sih sebenarnya manfaat dari kita mengetahui larutan elektrolit itu dalam kehidupan? Dan apakah kita sering menemuinya dalam kehidupan sehari-hari? Larutan elektrolit itu sebenarnya terdapat dalam cairan tubuh kita, seperti misalnya pada darah kita, keringat, dan juga urin. Apa sebenarnya fungsi dari larutan elektrolit ini? Antara lain yang pertama yaitu larutan elektrolit berfungsi memastikan saraf, otot, jantung, dan otak bekerja dengan normal. Kemudian larutan elektrolit juga berfungsi untuk membawa nutrisi ke dalam sel, menjaga keseimbangan tingkat asam atau basa atau pH pada tubuh, mengendalikan atau menyeimbangkan kadar air dalam tubuh, dan membuang limbah sisa metabolisme dari dalam sel. Itu mengapa kita setelah berolahraga misalnya atau setelah beraktivitas perlu mengkonsumsi misalnya minuman yang dia punya sifat elektrolit mengandung mineral untuk memastikan bahwa metabolisme dan organ-organ dalam tubuh kita tetap bekerja dengan baik. Larutan elektrolit itu juga digunakan pada aki dan proses penyepuhan logam. Nah, aki itu merupakan alat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Apa fungsi larutan elektrolit dalam aki? Larutan elektrolit digunakan dalam aki itu sebagai media terjadinya reaksi kimia yang kemudian dari reaksi tersebut dihasilkan listrik. Sedangkan pada proses penyepuhan logam, larutan elektrolit juga berfungsi sebagai media terjadinya reaksi kimia sehingga didapatkan endapan logam yang diinginkan untuk proses penyepuhan logam tersebut. Nah, simpulannya, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran tadi? Bahwa larutan berdasarkan daya hantar listriknya itu dibagi menjadi dua, ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian larutan elektrolit sendiri itu ada dua macam, ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah.
Suatu larutan dapat menghantarkan listrik jika terdapat ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya. Nah, terakhir, challenge atau tantangan untuk kalian. Setelah tadi mengetahui tentang konsep daya hantar listrik pada suatu larutan, sekarang yuk coba membuat alat uji elektrolit sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dan rangkaian seperti pada gambar di samping ini. Kalian hanya membutuhkan baterai, kemudian ada lampu, ada kabel, dan elektroda. Elektroda yang digunakan bisa menggunakan kawat tembaga atau misalnya paku. Kemudian, siapkan beberapa larutan yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, lalu kalian bisa menguji daya hantar listrik larutan yang kalian siapkan tersebut dengan alat uji yang sudah kalian buat. Nah, demikian tadi penjelasan tentang larutan elektrolit dan larutan elektrolit beserta manfaatnya. Nah, demikian tadi anak-anak kita telah belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kita semakin paham bagaimana membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit, sekaligus kita juga semakin mengetahui apa manfaat larutan elektrolit dalam kehidupan kita. Sampai bertemu di pembelajaran kimia selanjutnya. Selamat belajar anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.